Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Saya Rahmi Suryanti dari SMP Negeri 1 Kampa. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam pelatihan mandiri dengan topik kurikulum merdeka, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Mengapa kurikulum perlu diubah? 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Beda zaman, tantangannya pun berbeda. Bapak Ibu tentunya masih ingat kan dengan masa-masa kita sekolah dulu, bagaimana kita mengerjakan tugas dan bagaimana kita mengumpulkan tugas. Tugas yang sudah kita kerjakan harus kita kumpulkan sama guru dengan cara bertemu langsung dengan guru kita. Tapi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengumpulkan tugas tidak lagi seperti yang dulu. Tapi saat ini mengumpulkan tugas dapat dilakukan melalui WA, melalui email, dan juga dengan penyimpanan file atau data. Dulu kita menyimpan data masih berupa disket, lalu berkembang dengan menggunakan flash disk. Kini dapat menggunakan Google Drive yang punya kapasitas tanpa batas. Bagaimana dengan cita-cita? Cita-cita juga demikian. Cita-cita kita masa dulu beda dengan anak-anak sekarang. Pada masa dulu, cita-cita hanya sebatas mau jadi dokter, jadi perawat, tentara, polisi, tentunya juga jadi guru, dan lain-lain. Sedangkan zaman sekarang cita-citanya jadi YouTuber, aktor, aktris, pro player gamer, desainer grafis, dan lain-lain. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dari media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, meminta murid untuk membuat dan mengumpulkan tugas di aplikasi digital.
Ada pepatah yang menyatakan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana ibu dan bapak guru memaknai pepatah tersebut? Pepatah itu menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu pula dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana cara kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran? Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu buat Bapak dan guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.